Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang materi manajemen. Nah, setelah nanti Ibu melakukan paparan, kita akan melaksanakan diskusi. Untuk mekanismenya nanti Ibu jelaskan setelah Ibu melakukan paparan ya. Nah, Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur sistem sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Tujuan dari manajemen dilakukan guna untuk mencapai suatu target atau tujuan dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif untuk menggunakan sumber daya yang telah tersediakan. Fungsi-fungsi manajemen. Pertama ada perencanaan atau planning, yaitu suatu proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan. Baru yang kedua ada perorganisasian atau organizing, yaitu proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Baru ada pengarahan, yaitu untuk mengarahkan agar kegiatan manajemen dilakukan sesuai yang telah dirancang. Baru ada pengawasan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan jika apa yang telah direncanakan atau yang disusun telah dirancang sebelumnya. Unsur-unsur kegiatan manajemen ada 6. Yang pertama ada manusia, yaitu man, untuk membuat rencana atau tujuan yang diinginkan dapat diraih. Baru ada uang atau money, yaitu biaya operasional dalam kegiatan manajemen. Baru ada material, yaitu kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas dari material yang telah diperoleh. Baru ada mesin, yaitu mempermudah pekerjaan dengan teknologi yang telah ada agar kegiatan manajemen dapat dilakukan dengan mudah. Baru ada metode yaitu dipengaruhi oleh kinerja manajemen. Baru ada pasar, untuk metode yang untuk unsur yang paling krusial, pasar sangat perlu untuk dilakukan karena bisnis akan berkembang jika dikenal di pasar secara luas. Contoh penerapan kegiatan manajemen. Contoh sederhananya yaitu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sekolah, yaitu mengatur uang, yaitu uang jajan kita. Nah, di sekolah kita akan mengatur uang jajan kita nih. Untuk istirahat pertama kita menggunakan uang jajan itu berapa, baru untuk istirahat kedua berapa, dan jika ingin menabung berapa. Jadi kita dalam mengatur keuangan tersebut juga perlu manajemen agar uang tersebut tidak terbuang secara sia-sia. Baiklah, mungkin materi hari ini yang telah Ibu paparkan cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nah, sebelum melakukan diskusi, kita akan ada sesi tanya jawab dulu ya. Nanti dijawab satu sama lain. Yang belum paham silakan bertanya. Nah, supaya kegiatan hari ini dapat berjalan secara produktif. Baiklah, setuju Pak. Setuju Bu. Baiklah Pak, izin bertanya. Bisa Bapak jelaskan ataupun teman-teman sekalian alasan utama mengapa diperlukannya manajemen dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan, Pak? Kok bisa manajemen itu dibutuhkan? Terima kasih, Pak. Nah, baik, silakan saudara untuk memberi tanggapannya. Baiklah Ibu, saya izin berpendapat mengenai pertanyaan Saudara Asji tadi, yaitu tentang perlunya manajemen dalam organisasi. Jadi manajemen dalam organisasi ini sangat diperlukan karena untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan untuk mencapai tujuan serta untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Mungkin itu aja Ibu. Izin bertanya Bu, Punar ada 2 pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama ini apa sih alasan manajemen itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi? Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana sih hubungan manajemen itu dengan sumber daya manusia? Izin menanggapi Saudara Punar, jadi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Nah, selanjutnya MSDM ini berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.
Terima kasih. Baiklah, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi secara aktif. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen adalah suatu proses seseorang mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, manajemen ini berguna untuk mencapai target atau tujuan. Manajemen tanpa disadari terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita rencanakan. Sebagai salah satu contohnya yaitu mengatur keuangan. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik Pak, Terima Baik, kasih terima atas kasih, sharingnya, Bu. Pak.